Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para orang tua kita, Haji Damsyik dan orang tua kita yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Baiklah, pada malam hari ini kita menyambung kajian kita sebelumnya. Kita bersyukur, di samping itu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Berikan kesempatan dari sekian banyak kesempatan. Kata ulama kita zaman dulu, kalau sampai saat ini Allah masih memberi kita kesempatan, sampai pada saat ini Allah memberi kita umur yang panjang, kemungkinan ada dua. Yang pertama, berarti Allah sayang kepada kita sehingga Allah menginginkan kebaikan untuk kita, agar kita bisa menambah kebaikan, menambah amal ibadah, maka kita dikasih umur panjang. Yang kedua, kita diberikan umur panjang, kemungkinan kita lagi banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Kalau Allah langsung mengambil nyawa kita, belum banyak amalnya, sayang Allah sama kita. Jadi kita diberikan umur yang panjang agar manusia ini bisa sadar, bisa bersiap-siap, bisa memperbanyak bekalnya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Kita bersyukur pada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Minggu lalu alhamdulillah sudah kita bahas, masuk sedikit muqaddimah mulai dari sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau. Minggu lalu sudah kita sempat singgung berbagai macam, banyak sekali keutamaan sholawat itu yang kesemuaan itu, keutamaan sholawat tersebut itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kembalinya kepada kita. Namun Bapak Ibu sekalian kami hormati, bahwa tidak boleh dilupakan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, berarti dia sudah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin diakui cintanya di hadapan Allah, maka cintailah terlebih dahulu, ikuti dulu Rasulullah. Jadi ikuti dulu Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dilaksanakan dulu, baru nanti cinta kepada Allah itu diakui oleh Allah. Yang ketiga, yang kita tentang bahas, yaitu keutamaan sholawat, di mana Allah sendiri langsung memerintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu amalan ibadah pun, tidak ada satu amalan ibadah pun yang diperintahkan Allah kecuali hanya sholawat yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang langsung disampaikan kepada umatnya bahwa Allah yang pertama kali bersolawat, malaikatnya yang pertama kali bersolawat kepada Rasulullah, baru kemudian
kepada para umat-umatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan yang ketiga, yang ini tidak kalah penting, haknya Rasulullah yang harus kita penuhi, yaitu ya cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW. Nah, ini yang sering kita lupakan. Ya, terkadang kita karena benci kepada seseorang hingga lupa nasabnya. Ya. Oh, dia ini habaib nih. Hati-hati. Ada yang bertanya, emang siapa sih keluarga Nabi? Nah, keluarga Nabi itu sudah disampaikan minggu lalu. Al di sini adalah humul mu'minuna min bani Hashim wa banil Muttalib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang berasal dari keturunan Bani Hashim, ya, Bani Hashim dan Banil Muttalib. Jadi Bani Hashim dari dan juga Banil Muttalib. Bani itu artinya keturunannya, anak cucunya, Bani Hashim dan Banil Muttalib. Rasulullah kan udah terputus nasabnya, ya. Karena Rasulullah nggak punya anak laki-laki, yang ada anak perempuan, Sayyidah Fatimah. Nah, khusus untuk Rasulullah, ya, khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau anaknya perempuan, ya, menikah dengan Sayyidina Ali, namun Sayyidina Ali ini tersebut itu masih sepupunya Rasulullah, karena orang tuanya Sayyidina Ali dan orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih bersaudara. Masih bersaudara. Jadi sepupuan ini. Lalu Sayyidina Ali menikah dengan keponakan beliau, yaitu Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah. Nah, jadi masih keluarga, masih dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, kedua-duanya. Ya, itu keluarga Nabi namanya. Nah, kedua-duanya harus kita hormati. Dan ancaman, berbagai macam ancaman, ya, yang disampaikan oleh para ulama bagi orang-orang yang mencaci mereka, yang mencaci keluarga Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung. Ya, para ulama itu sudah mengecam, jangan sampai ikut-ikutan mencaci keluarganya Rasulullah. Hati-hati itu. Ini keluarga Rasulullah ini memang orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun urusan maksiat, ada tuh keluarga Nabi misalnya, katanya cucu Nabi, tapi kerjanya minum-minum keras, minuman keras misalnya. Ya itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah melaksanakan, ya, haknya Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Allah. Allah berfirman, ya, Qul, katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, saya tidak meminta kepada kalian wahai umatku sepersen pun gaji, duit, harta benda, saya nggak minta itu. Kata Allah, kecuali illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta kepada keluarga beliau. Itu aja. Diperkuat oleh sabda Rasul SAW dalam sunan, dalam Sahih Muslim itu disebutkan, taraktu fikum amrain, ya, kitabullah wa itrati. Di riwayat lain wa itrati ahli baiti. Itrati di sini itu riwayat yang sahih. Itrati itu dimaknai oleh ulama, ya, keluarganya Nabi. Ya. Diperjelas lagi dalam riwayat lain, ahli baiti, keluarga Nabi. Ada riwayat lain, kitabullahi wa sunnati, itu riwayat yang bukan berada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim yang diakui oleh para ulama, talaqathul ummah bil qabul, ya, para ulama-ulama pembesar zaman dulu, ya, itu sepakat bahwa percaya dengan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Itu konteksnya. Kalau di dalam hadis-hadis lain di luar dari kutubus sittah wa sunnati, ya. Jadi begitu jelas, ya. Bahkan minggu lalu sudah saya sampaikan juga, kalau Bapak Ibu sekalian ingin memperdalam bagaimana sih cinta kepada keluarga Nabi, ada suatu kitab tebal begini, tebal sedikit dari ini.
Namanya alimu auladakum mahabbata ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak cucu kalian untuk mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencinta kepada keluarga. Jadi hormat kepada mereka karena nasabnya. Adapun mereka punya pandangan lain, pendapat lain, kita tidak wajib mengikuti, tapi rasa hormat, cinta harus ada. Karena itu haknya Nabi. Ya kan di ini ya. Jadi itu kecinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Baik, kita melanjut pada pembahasan kita pada malam hari ini. Wasahbihi, kata beliau, wasahbihi, dan sahabatnya Rasulullah SAW. Siapa mereka sahabat Rasulullah? Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, as-sahibu fil lughati man talat ushratuka bihi. Ya. Yang namanya sahabat itu secara bahasa yaitu orang yang kita akrab lama dengan dia. Talat ushratuka, kita bergaul dengan dia udah lama banget, udah puluhan tahun. Itu baru namanya sahabat. Jangan baru ketemu sekali, sehari doang ketemu udah jadi sahabat aja. Belum tahu karakternya, belum tahu sifatnya seperti apa. Ini secara bahasa ya. Itu orang yang sudah lama kita kenal dengan dia. Qalat usyratuka bihi. Wal muradu huna, tapi dalam agama kita ya, yang disampaikan oleh para ulama, yang dimaksud sahabatnya Rasulullah di sini adalah kullu man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman, yaitu setiap orang yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau riwayat lain pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di riwayat lain hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melihat. Yang intinya pernah berkumpul ya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Kalau orang kafir Abu Jahal enggak bisa disebut sahabat. Kenapa? Karena dia juga beriman dia. Nah, kalau ini berkumpul bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman ya. Wa mata 'alal iman, dan dia pun meninggal wafat dalam keadaan beriman. Karena ada beberapa sahabat ketika Rasulullah wafat dia murtad dia. Nah, sahabat-sahabat yang murtad begini nih, nah, dia itu enggak disebut sahabat. Karena kalau dia mati dalam kemusyrikan, kekufuran ya. Adapun sahabat yang murtad kemudian balik lagi masuk Islam, mereka ini balik lagi sifat sahabatnya. Dia disebut lagi sahabat. Bagaimana dengan orang yang hidup di zaman sahabat? Ya, di zaman Rasulullah, bukan zaman Rasulullah dia hidup tapi belum beriman pada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat baru dia masuk Islam. Zaman sahabat baru dia masuk Islam. Dia sih dulu waktu masih kafir ya, masih musyrik, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, udah pernah ketemu dengan Nabi ya, tapi belum sempat beriman. Nah, apakah dia disebut sahabat? Dalam ilmu hadis mereka disebut muhadram ya, muhadram, bertemu Nabi tapi belum sempat beriman ya. Setelah Rasulullah wafat baru dia beriman, ini namanya muhadram namanya ya. Tidak masuk dalam kelompok sahabat. Ada nama penamaan khusus. Ya, jadi tadi yang namanya sahabat itu mereka yang berkumpul dengan Rasulullah, dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dengan keimanan. Fayadkhulul a'ma, oleh karena itu sahabat-sahabat yang buta matanya. Nah, banyak sahabat yang buta matanya. Ya, seperti ya bila taraddudin mislu Abdullah ibni Ummi Maktum was-saghir wa ghairil mumayyiz ka Muhammad ibni Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma fa innahu sahabiyun ma'a annahu wulida qabla wafati sallallahu alaihi wasallam bi thalathati ashhur. Jadi sahabat yang tidak melihat secara kasat mata karena matanya buta, mereka juga disebut sahabat, seperti Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, dia ini buta. Ya, Abdullah ibn Ummi Maktum, beliau buta tapi suaranya bagus, suruh adzan sama Rasulullah. Ya.
Ya, dia juga sahabat walaupun tidak melihat Rasulullah, tapi beliau mendengar suaranya Rasulullah. Beliau berkumpul dengan Rasulullah. Nah, ini juga sahabat namanya. Ataupun mereka yang masih dalam keadaan kecil, bahkan belum mumayyiz pun, baru lahir, itu disebut sahabat juga. Sigharus sahabat. Ya, menurut para ulama. Yang belum mumayyiz seperti siapa? Seperti Muhammad ibn Abi Bakar, anaknya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, fa innahu sahabiyun, beliau ini sahabat, si Muhammad ini sahabat, Muhammad bin Abi Bakar namanya, ya. Padahal beliau lahir 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Jadi beliau sempat, ya, hidup 3 bulan bersama Rasulullah di zamannya Rasulullah. Setelah 3 bulan beliau wafat. Nah, beliau ini disebut sahabat juga. Ya, sigharus sahabat. Baru lahir, masih bayi, belum mayyiz juga belum, ya. Bayi masih. Dia sahabat juga dia. Ya, masuk dalam golongan sahabat. Ya, jadi intinya adalah mereka yang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Bahkan dia kan belum beriman. Bayi kan belum beriman. Bayi itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sebenarnya semua bayi itu ya dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan masih bersih, dalam keadaan masih seperti keimanannya kepada Allah dulu di zaman di alam arwah. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, mereka mengatakan, ruh kita ini mengatakan, bala, qalu bala syahidna, apakah saya ini Tuhan kalian? Ya. Mereka berkata, benar ya Allah, kami bersaksi engkau ini adalah Tuhan kami. Itu roh kita. Jadi di zaman azali, ya, di alam arwah, semua makhluk, semua roh yang akan dilahirkan ke permukaan bumi ini, ya, manusia yang akan dilahirkan ke permukaan bumi ini, rohnya sudah berkumpul dulu, ya, di alam arwah, menghadap pada Allah, bersaksi di hadapan Allah. Tinggal setelah itu baru ngantri kita ini keluar, ya. Ngantri, oh rohnya si fulan gilirannya sudah lahir ke bumi, ditiupkan ketika usia kandungan berusia 120 hari alias 4 bulan. 4 bulan ditiupkan roh tersebut ke dalam jiwa manusia, ya. Bukan jasad tapi jiwa manusia, ya, ke dalam jasad manusia, nafas namanya. Jadi ada kita ini, dalam diri kita ini ada 3 unsur nih. Ada jisim, ada nafas, ada ruh. Ya, ibarat handphone nih, handphone. Ya. Handphone ini ya ini barangnya, namanya jisim itu ya ini barangnya. Tapi nafas itu baterainya. Ada handphone gak ada baterainya, mau ngapain? Gak bisa nyala. Nafas itu ya itu baterainya. Nah, kita dalam jiwa kita ini, dalam raga kita ini ada namanya nafsun. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu jismin atau kullu ruhin, enggak, kullu nafsin. Jadi nafsun kita itu seperti apa? Seperti baterai. Kalau baterainya udah habis, nafasnya habis, udah kembali lagi menjadi jasad, jadi bangkai. Lalu bagaimana dengan roh? Roh itu lain lagi, ya. Makanya manusia itu ya di dalam rahim masih berbentuk apa? Mudghah, ya, nutfah, kemudian berbentuk mudghah, dia berkembang dia. Mudghah, alaqatan, mudghatan, ya. Itu berkembang dia menjadi embrio, ya. Sebentuk, tapi belum dikatakan manusia. Dikatakan manusia kalau sudah ditiup rohnya. Nah, ketika sudah ditiup rohnya baru dikatakan manusia. Kita punya handphone, baterainya sudah ada, ya. Tapi nggak ada softwarenya, ya. Nggak ada softwarenya itu, nggak ada aplikasi di dalamnya. Buat telepon nggak bisa, ya. Nggak buat aplikasi download apa nggak bisa, nonton nggak bisa, nyala doang. Ya ngapain handphone kalau nyala doang? Kalau ada jasad, ya, kalau ada manusia hidup doang, tapi nggak ada
softwarenya sebagai manusia itu gak ada. Ini gak bisa beroperasi dia. Ada orang hidup, tapi dia hidupnya itu koma. Kira-kira softwarenya gak nyala di situ. Iskatu taklid. Koma nih ya. Hidup sih hidup, cuma ya nggak bisa. Nah, beda seperti itu. Ya, roh kita ini seperti software. Agar tubuh kita bisa beroperasi, diinstallah, dimasukkanlah yang namanya roh ke dalam jiwa kita ini. Baru roh itulah nanti yang hidup selamanya. Saya lupa ini hadis atau perkataan ulama, kata innama khuliqtum lil abad. Kita ini diciptakan untuk selama-lamanya. Manusia diciptakan untuk selama-lamanya. Ya. Nanti kita akan melalui beberapa alam, beberapa dimensi alam, kemudian beberapa tahapan sampai nanti puncak tujuan kita surga atau neraka. Kalau masuk surga selamanya dalam surga. Kalau masuk neraka selamanya dalam neraka. Disiksa aja terus dalam neraka. Khalidina fiha. Dalam Al-Qur'an kan? Khalidina fiha, enggak ada habis-habisnya. Enggak ada habis-habisnya. Sehari di dunia, sehari di akhirat, 1000 hari di dunia. Berapa tuh kira-kira? Jadi kalau sejam di dunia, berapa ratus hari? Sejam di akhirat, berapa ratus hari itu di dunia? Ya. Jadi sehari di akhirat itu beberapa ratus hari. Ya. Beberapa ribu hari itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya. Mereka ini kembali kepada sahabat tadi ya, pembahasan tentang sahabat. Jadi mereka yang hidup di masa sahabat walaupun belum mumayyiz. Nah, mereka ini disebut sahabat ya. Qala al-Bulqini wa yuzadu fit ta'rif man ra'ahu qabla wafatihi. Nah, ditambah lagi dalam definisi sahabat itu yaitu orang yang sempat melihat Nabi qabla wafatihi, sebelum beliau wafat. Ayaqadatan maksudnya melihat Nabi dalam keadaan secara langsung ya, dalam keadaan terbangun. Maksudnya apa? Liyakhruja man ra'ahu nauman, agar keluar orang yang melihat Rasulullah dalam keadaan tidur. Ada orang mimpi bertemu Rasulullah. Sahabat enggak itu? Bukan. Mimpi ketemu Nabi. Itu bukan sahabat. Yang namanya sahabat itu bertemu langsung, masih hidup dalam keadaan yaqadha. Yaqadha itu bangun, bukan dalam mimpi. Nah, ini baru disebut sahabat nih. Ya. Jadi mereka yang bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga atau bangun. Ya. Boleh nggak mimpi Nabi? Ya boleh aja mimpi Nabi, beruntung banget itu. Termasuk perjalanan spiritual kita, kejiwaan kita adalah perjalanan mimpi kita. Ada orang mimpi di uber-uber anjing. Itu berarti itu kehidupan kita itu penuh dengan liku-liku apa tuh, banyak pikiran itu. Ya. Ada orang mimpinya bagus. Ya. Tapi ketika orang itu mulai menata jiwanya, mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mimpinya itu akan semakin bagus. Mimpi temu ulama, temu kiai, mimpi dapat duit, enak banget itu. Ya. Mimpi nanti di puncak dari mimpi, perjalanan spiritual mimpi itu bertemu dengan Rasulullah. Nah, kalau masih mimpi bertemu ulama, bisa jadi yang kita lihat dalam mimpi itu adalah jin. Tapi ketika seseorang itu bermimpi bertemu Rasulullah, berarti itu benar-benar dia bertemu Rasulullah. Ya. Benar-benar dia bertemu Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku. Ya. Berarti dia melihat aku dalam mimpi. Karena syaitan tidak bisa berwujud seperti wujudku. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah, gak bisa. Itu kemuliaan Rasulullah. Tapi kayak kita ini syaitan masih bisa. Ya. Kalau Rasulullah nggak bisa, ya itu kemuliaan Rasulullah. Maka orang yang bermimpi bertemu Rasulullah berarti benar dia bertemu Rasulullah. Cuma urusannya benar nggak kita mimpi? Jangan-jangan ngaku-ngaku kita mimpi padahal nggak mimpi. Itu hanya orang yang merasakannya.
yang mengetahui. Dan kita tidak bisa menjustis orang itu bohong nih, nggak mimpi nih, nggak bisa, kan dia yang mimpi. Kalau kita bilang bohong, siapa tuh? Babe Haikal mimpi ketemu Nabi beliau. Nah, ada orang ngelaporin bohong tuh, Babe Haikal tuh bohong tuh mimpi Nabi. Lah kok bisa tahu? Dari mana? Kan Babe Haikal yang mimpi. Siapa yang tahu? Gimana coba cara mendeteksi bahwa dia bohong? Gimana caranya? Gak ada caranya. Ya. Jadi mimpi itu nyata. Ya. Dan orang yang bermimpi, ya, tidak bisa dihukum dengan mimpinya. Contoh yang konkret. Ada perempuan bermimpi diperkosa sama si fulan. Bangun-bangun, dia lapor polisi. Saya diperkosa sama fulan. Kapan perkosanya? Tadi malam saya mimpi perkosa sama dia. Ya itu gak bisa tuh. Gak bisa. Dan tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Hanya orang tersebut yang bisa merasakan. Kalau begitu nanti saya bohong juga. Saya bermimpi dibunuh sama dia. Akhirnya dia yang lain ini dibunuh juga. Dia dihukum karena dia membunuh saya. Padahal saya masih hidup gitu. Nah ini gak bisa ya. Nah cuma ya bermimpi dengan Rasulullah itu benar nyata, benar adanya bahwa itu bermimpi dengan Rasulullah. Dulu kita masih ngaji di pondok, ada guru tarekah Samani Tarekah Naqsabandi. Ya, beliau ini ya, mengatakan bahwa kalau orang itu bermimpi ketemu Rasulullah, bermimpi ketemu Rasulullah itu bisa beda ya. Ada orang bermimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya dia ceritanya begini. Kamu dicari Rasulullah di sana. Ketika dia datang ke sana menemui Rasulullah, yang dilihat adalah tampang wajahnya itu seperti Kiai Fulan. Atau mukanya itu mirip dengan Habib Fulan. Dah, kok anggap misalnya doang nih. Dah, kok wajah Rasulullah miripnya kayak Sayyid Muhammad? Atau kok wajah Rasulullah mirip sama Kiai Fulan? Kata orang-orang sih dalam mimpi itu Rasul, mana Rasulullah? Itu Rasulullah tuh. Dilihat, ini kok wajahnya seperti ini? Nah, kalau ada orang mimpi seperti itu, menurut guru kami ini menyampaikan, itu berarti ulama fulan itu adalah guru mursyid kita. Belajar sama beliau. Datangi beliau, belajar sama beliau, itu guru mursyid kamu. Kalau mimpi bahwa itu Rasulullah, ternyata dilihatlah wajahnya Kiai Fulan, berarti Kiai Fulan itu guru mursyid kita. Belajar sama beliau. Mursyid itu artinya membimbing spiritual kita, membimbing perjalanan ibadah kita, dibimbing oleh beliau. Itu guru mursyid. Tapi kalau kita bermimpi bertemu wajah yang benar, bersinar, bercahaya, dan tidak pernah kita jumpai wajah seperti itu bisa jadi Rasulullah. Tapi wallahu a'lam. Ya. Tidak bisa digambarkan seperti apa. Tidak bisa digambarkan seperti apa. Wajah Rasulullah itu gini. Hanya orang yang bermimpi yang bisa mengetahui dan merasakannya. Kita tidak bisa mengatakan mereka itu pasti benar, dan tidak bisa mengatakan mereka itu bohong, karena orang yang mimpi yang tahu. Ya. Nah, jadi yang namanya sahabat di sini adalah mereka yang benar-benar berjumpa Rasulullah bukan dalam mimpi, yaqadzatan, ya. Itu baru dinamakan sahabat. Wa in kana haqqan, walaupun sebenarnya bermimpi itu memang benar-benar nyata adanya, ya. Li'annahu fi ma yarji'u lil fadail dunal ahkamid dhahirah, karena mereka para sahabat ini ya benar-benar mendapatkan kemuliaan secara khusus, ya, berbeda dengan secara zahir. Mohon maaf, orang yang bermimpi dengan Rasulullah ini mendapat kemuliaan secara khusus, berbeda dengan ahkamud zahir. Kalau mereka benar-benar bertemu dengan Rasulullah secara yaqadzah, melihat langsung dengan mata kepalanya, bukan dalam keadaan mimpi, itu mereka sudah di atas yang dalam mimpi saja ketemu Rasulullah itu sudah mendapatkan kemuliaan, apalagi secara langsung. Mereka para sahabat, mereka semua orang-orang mulia. Oleh sebab itu, ya, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni,
summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Sebaik-baik umat manusia yang diutus oleh Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, adalah mereka yang hidup di zamanku, kata Rasulullah. Ya, mereka yang hidup di zamanku. Summal ladzina yalunahu, kemudian yang berikutnya yaitu tabi'in. Summal ladzina yalunahu, kemudian berikutnya lagi yaitu tabi'in. Tadi sahabat, tabi'in. Ya. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu masuk tabi'in. Tabi'in pangkat 3 ya. Apa namanya? Di bawahnya murid guru beliau itu masih tabi'in. Ya, kalau dalam istilah ilmu hadis itu tabi'in pangkat 1 berarti tabi'in. Tabi'in pangkat 2 tabi'in. Tabi'in pangkat 3 tabi'in. Yang ikut maksudnya. Itu kalau dalam ilmu hadis. Jadi itu kata Rasulullah. Nah, mereka ini sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka sangat banyak. Nanti kita baca, ya. Qala fil i'ab id la yajuzul amalu bima umira bihi fin naumi indana bal ijma'an ala ma qila. Nah, adapun urusan bermimpi, kenapa bermimpi itu tidak dianggap sahabat? Karena bermimpi ini itu hanya khususiat bagi seseorang dan tidak bisa dihukumkan secara zahir, ya. Tidak bisa dihukumkan secara zahir. Karena tidak bisa dihukumkan secara zahir, perintah Rasulullah yang disampaikan kepada seseorang dalam mimpi itu tidak bisa dihukumkan secara zahir. Tidak bisa dihukumi secara zahir. Ada ulama bermimpi, ya. Ulama bermimpi. Kata dia bahwa Rasulullah itu menyampaikan kepada saya, amalkan amalan ini. Amalkan amalan ini, amalan tertentu diberikan oleh Rasulullah dalam mimpi. Lalu dia menyampaikan pada murid-muridnya, saya diperintahkan Rasulullah untuk mengamalkan ini. Nah, itu perintah dalam mimpi hanya untuk pribadi seseorang yang bermimpi. Adapun orang lain tidak masuk anjuran. Tapi kalau orang mau mengamalkan selama itu masih dalam kategori zikir, ya boleh-boleh aja. Ya, kalau itu zikir. Kalau selain dari zikir kan. Wa jazama al-Bulqini bi'adami dukhuli man ra'ahu lailatal Isra ay minal anbiya'i wal malaikati alaihimus salam. Imam Al-Bulqini menetapkan bahwa orang-orang melihat Rasulullah di malam Lailatul Isra, di malam Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya, baik dari kalangan para nabi, ya, ataupun para malaikat alaihimus salam, itu tidak termasuk sahabat. Karena ada riwayat mengatakan bahwa itu Rasulullah ketika berada di Baitul Maqdis, beliau salat menjadi imam yang makmumnya para nabi di belakang. Ulama-ulama kita menyampaikan nabi-nabi itu jumlahnya 124.000 nabi yang diutus sebelum Rasulullah. 124.000 nabi. Namun Rasul hanya ada 25 Rasul. Ada nabi, ada Rasul. Jadi kalau nabi banyak jumlahnya. Bahkan ada yang mengatakan itu saudaranya Nabi Yusuf, itu semua nabi tapi bukan Rasul. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi yang melihat Rasulullah di malam Isra Mi'rajnya dari kalangan nabi dan malaikat itu tidak termasuk sahabat, ya. Mimman lam yabruz ila alamid dunya, daripada orang-orang, ya, para nabi atau malaikat yang tidak nampak di alam dunia ini. Malaikatnya lihat di alam dunia. Nabi-nabi terdahulu itu cuma wallahu alam apakah rohnya atau jasadnya, wallahu alam. Yang jelas mereka sudah wafat, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian fadakhala Isa alaihi salam, cuma di sini masuk nih dalam kategori sahabat Nabi Isa. Nabi Isa ikut juga. Dalam riwayat disebutkan, ya, beberapa riwayat yang disebutkan bahwa para nabi dan rasul ikut salat di belakang Rasulullah malam Isra Mi'raj. Nah, Nabi Isa ketemu dengan Rasulullah malam itu. Nah, sehingga para ulama mengatakan Nabi Isa masuk dalam kategori sahabat dan beliau adalah sahabat yang masih hidup sampai sekarang ini. Nabi Isa, ya.
Kama dzakarahu Adz-Dzahabi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini imam kritikul hadis. Kritikus hadis, ahli kritik hadis. Beliau punya kitab Tadhibut Tadhib. Imam Adz-Dzahabi ilmu tentang tarjamah biografi para ulama, tebal sekali dalam penilaian periwayat hadis. Imam Adz-Dzahabi orang alim, beliau ulama. Wa huwa akhirus sahabati minal basyaridz zahirin. Nah, ini jadi Nabi Isa termasuk sahabat yang terakhir yang masih hidup, yang zahir, yang jelas sampai saat ini. Jelas dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, dan beliau tidak wafat sampai sekarang, belum wafat. Apakah beliau sudah tua banget sekarang? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu, ya. Li'annahu ikhtaba bi rab'ihi hayyan, karena beliau ini memang benar-benar lenyap di zamannya, zaman beliau, karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hayyan, dalam keadaan hidup. Wa binuzulihil arda, dan dalam beberapa riwayat hadis disampaikan bahwa suatu saat nanti di akhir zaman Nabiullah Isa ini akan turun. Karena beliau akan turun berarti beliau masih hidup. Nah, berarti beliau akhir sahabat yang datang nanti. Wallahu alam, apakah duluan beliau kemudian Imam Mahdi, atau Imam Mahdi dulu baru beliau? Wallahu alam. Nah, ada beberapa perbedaan dan ulama mengatakan itu. Wa qila tadkhulul malaikatul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fil ardi. Sebagian ulama berpendapat malaikat-malaikat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah di bumi, mereka termasuk sahabat. Termasuk diantaranya malaikat Jibril, termasuk sahabat Nabi dari kalangan malaikat. Wa man irtadda minas sahabati wa mata murtaddan falaysa bisahabiyyin ka Abdullah ibn Khattal. Ya. Barang siapa yang murtad dari kalangan sahabat kemudian meninggal dalam keadaan murtad, tidak dianggap sebagai sahabat. Ya. Ini penting nih ya. Kenapa penting? Takutnya nanti dia punya riwayat hadis padahal dia wafat dalam keadaan kafir. Kata ini sahabat dulu bertemu Rasulullah, tapi dia setelah Rasulullah wafat dia ingkar, dia kemudian musyrik, murtad dia. Maka riwayat hadisnya batal semua. Jadi hadis kita ini yang kita sampai kepada kita, hadis Bukhari, Muslim, itu periwayatnya semua syaratnya harus seorang muslim. Kalau ada non muslim yang meriwayatkan, hadis tersebut tidak diterima. Jadi periwayatnya harus orang muslim. Ya. Itu hadis-hadis itu yang sampai kepada kita. Ya. Wa amma man ada ilal imani ka Abdullah ibn Abi Syarah fa ya'udu lahu sahaba. Adapun yang kembali beriman setelah dia murtad seperti Abdullah ibn Abi Syarah, fa ta'udu lahu sahaba, maka dia kembali menjadi sahabat. Ya. Lakin mujarradatan anis thawab, hanya dia sudah tidak punya pahala lagi. Dosa mah masih ada, pahalanya sudah runtuh semua. Kalau seseorang itu sudah murtad, keluar dari Islam, maka itu pahalanya runtuh semua, yang tinggal hanyalah dosa. Kalau dia kembali lagi ke Islam, dia mulai lagi dari nol, bikin pahala, nabung pahala buat bekal akhirat. Dosanya ya banyak, dari dulu numpuk terus tuh. Dosa murtadnya juga ada juga di situ. Taubat aja tuh, ya. Wa faidatu audihi at-tasmiyatu wal kufar fa yusamma sahabiyan wa yakunu kufuwan li binti sahabati. Qauluhu wa sallama ma'khudun minas salam wa huwa lugatan al-aman. Ya, di antaranya juga ya ada di kalangan sahabat itu istilah begini, istilah al-asyaratul mubasysyirina bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bil jannah, dengan masuk surga. Ada lagi 10 dari as-sabiqunal awwalun. Di dalam Al-Quran dikatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka itu orang-orang mulia semua. Ya. Ada berbagai sahabat-sahabat tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka ini orang-orang yang mulia yang patut kita ikuti. Ya, patut kita ikuti. Maka ada istilah dalam ilmu hadis mengatakan, ya, as-sahabatu kulluhum udulun. Semua sahabat itu adil. Adil itu lawannya fasik. Ya. Kalau orang dikatakan adil, berarti dia bisa menjadi saksi. Tapi kalau orang fasik, dia bisa jadi saksi. Nah, itu lawannya itu adil. Jadi adil itu ya
yaitu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keimanannya. Itu semua sahabat, ya. Jadi as-sahabatu kulluhum udulun. Nah, banyak lagi keutamaan. Kata Rasulullah, ashabi kan nujum, aina ma iktadaitu ihtadaitu. Sahabat saya ini bagaikan bintang, ya. Dimanapun siapapun yang kalian ikuti, ihtadaitu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu keutamaannya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan, ya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwa innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubin. Sesungguhnya Allah memandang kepada hati-hati setiap hambanya Allah, yang sebaik-baik hati kepada Allah yaitu hatinya, kalbunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fastafahu li nafsi fa'atba'ahu bi risalati summa nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabi khaira qulubin. Kemudian Allah melihat lagi siapa yang paling bagus di sini hatinya kepada Allah, yaitu sahabatnya Rasulullah. Kemudian setelah itu selanjutnya kemudian ra'a al-muslimuna hasana, ya kemudian orang-orang muslim. Oleh karena itu faja'alahum wa zadahum nabiyan bihi yuqatiluna ala dinihi fama ra'al muslimuna hasanan. Oleh karena itu sesuatu yang dilihat oleh orang-orang muslim itu baik, dengan sepakat orang-orang muslim bahwa indallahi hasanun, maka itu adalah baik di sisi Allah, ya. Wa ma ra'ahu sayyi'an wa huwa indallahi sayyi'an. Yang dilihat oleh orang-orang mukmin ini buruk, maka semuanya dianggap buruk, ya. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan sepakat dalam kesesatan. Jadi kalau orang Indonesia, mayoritas Indonesia pada muludan, bisa dikatakan itu bukan kesesatan. Jadi kalau ada orang bilang sesat, itu bertentangan dengan ini, bertentangan dengan hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Kalau sesat, berani enggak kita mengatakan mereka semua yang mulu dan masuk neraka? Berani enggak dia tahu, ya. Bukan dia yang memegang kunci neraka, ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, masuk wa sallama dan sallama. Jadi wa sallama di sini maknanya ma'khudun minas salam wa huwa lugatan al-aman. Itu keamanan. Wa sallam di sini maksudnya wa sahbihi wa sallam. Wa sallam itu al-aman. Wa syar'an secara syariat yaitu al-amanu min jami'il afat, yaitu keamanan dari segala macam hal-hal yang membinasakan, ya, dari segala macam penyakit. Wa ma'na salamullah tahiyatan al-la'iqa bihi, yaitu penghormatan yang layak dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dalam Al-Qur'an sallu alaihi, itu maksudnya Allahumma salli wa sallimu. Allahumma salli wa sallim. Nah, gitu kita bersalawat tuh. Jadi sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalawat kepada beliau dan kita hormati beliau. Makanya assalam itu penghormatan Allah yang layak kepada Rasulullah, sesuai dengan makamnya Rasulullah SAW. Sehingga kita, kalau kita sesama manusia memberi salam, itu namanya menghormati. Afsus salam tujuannya apa? Agar kita bisa saling menghormati, saling mendoakan, ya. Kemudian selanjutnya wa ba'du, kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar. Ini ada setiap amma ba', biasanya orang khutbah begitu kan. Amma ba' itu pertanda bahwa kita sekarang berpindah dari suatu pembahasan kepada uslub pembahasan yang lain. Nah, jadi muqaddimah sudah selesai, sekarang kita mulai masuk pembahasan tauhid, ya. Fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu alla ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah ilaihi wa la syarikalah ilahun azim wa malikun kabir la rabba siwa wa la ma'buda illa iyyah. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, fa inna na'lamu, maka sesungguhnya kita na'lamu, meyakini, ya.
Al-alima di sini wa al-idrakul jazim al-mutlaq lil waqi an dalilin. Namanya na'lamu itu ya idrakun, yaitu pengetahuan ya, al-jazim yang pasti, al-mutlaq al-mutabik yang sesuai lil waqi dengan kenyataan. Itu namanya ilmun yakin an dalilin, berdasarkan dalil. Kamu lihat orang nabrakan gak tadi? Lihat saya, ya aku bisa benar-benar lihat saya tadi. Di mana dia tadi? Itu posisinya di sini nih. Nah, itu baru namanya ilmun yakin, mengetahui. Tapi kadang orang, kamu lihat gak orang tabrakan tadi? Iya lihat saya di sana. Di mana tabrakan? Di sini nih, ini. Tadi motornya sebelah mana? Saya nggak tahu, soalnya di sini pecahannya doang tadi, orang kerumunan doang tadi, saya nggak bisa lihat. Orang ya berarti itu nggak lihat namanya. Itu hanya melihat kerumunan orang ada tabrakan, tapi melihat orang tabrakan langsung nggak lihat. Itu bukan ilmu namanya. Ilmu itu maksudnya melihat secara langsung kasat mata. Ya. Itu namanya ilmun. Fa inna na'lamu. Nah, sekarang kita harus yakin berdasarkan dalil, ya. Wa na'taqidu, dan percaya. Ya, percaya. Al-aqidatu lughatan ma'khudun minal aqdi syai', min aqdi syai'. Aqidah itu kalau secara bahasa itu maknanya aqdun. Aqdun itu mengikat sesuatu. Mengikat sesuatu ay rabtuhu. Wa syar'an al-hukmu alladhi la yaqbalu syakka fihi ladal mu'taqid. Ya, secara syariat yaitu syar'an yaitu al-hukmu alladhi, yaitu hukum yang tidak menerima keraguan bagi orang yang meyakini. Kalau ada orang mengatakan saya beriktikad, saya mempercaya dan meyakini, berarti di dalam hatinya tidak sedikit pun ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Namanya yakin itu nggak boleh ragu. Kalau ditanya, "Mu yakin nggak Allah ada?" Yakin saya Allah ada. Saya beriktikad Allah itu ada. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah ada, di mana Allah sekarang? Terus kata dia, iya juga sih, saya dari dulu tuh bingung, saya di mana sih Allah itu? Ada orang bilang di aras, ada di sini. Allah ada mengatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Saya bingung nih. Jadi emangnya Allah itu ada nggak ya? Dah, katanya tadi yakin, tapi sekarang ragu. Berarti yakinnya tadi itu belum mantap berarti. Yang namanya yakin itu, intimat itu, Allah ada nggak? Ada. Terus di mana Allah sekarang? Saya nggak tahu. Allah yang lebih tahu di mana Allah sekarang. Itu bukan urusan saya untuk mencari tahu di mana Allah. Yang penting saya yakin Allah ada. Kenapa Allah ada? Ya saya ada. Bumi ini ada. Alam semesta ada. Siapa yang membuat alam semesta? Siapa yang menciptakan alam semesta? Pasti ada penciptanya. Itulah Allah penciptanya. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya, ila akhir ayat. Itu namanya na'taqid. Jadi namanya yakin percaya, nggak boleh ada ragu. Kalau dipanas-panasin nggak boleh ragu. Ya juga sih ya. Ini nggak bisa begitu. Ya. Kalau ditanyakin nggak yakin, terus ini dipancing-pancing. Ya. Karena orang-orang filsafat itu kan suka mancing-mancing orang tuh. Akhirnya kita meleset. Ya. Meleset dari jalan yang benar, pancing-pancing kita. Bisa ragu dia kalau dipancing-pancing, berarti belum mantap keyakinannya. Ya. Itikadnya belum mantap. Nah, itikad ini namanya dari akidah, ya. Kemudian wa nu'minu, dan kita beriman, ay al-imanu lughatan at-tasdiq, yaitu iman itu adalah membenarkan. Wa syar'an, secara syar'an, qabulul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darura annahu min dini sayyidina Muhammad. Yang namanya iman adalah menerimanya hati kita. Hati kita ini menerima, ya. Serta tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW secara jelas. Kata Rasulullah, wajib sholat. Kalau orang beriman, bukan hanya meyakini sholat itu wajib, tapi tunduk melaksanakan, itu baru beriman. Kalau orang wajib gak sholat, wajib sholat itu. Kenapa kamu gak sholat? Ya, saya gak mau sholat. Nah, ini berarti belum beriman namanya. Orang beriman itu at-tasdiqu bil qalb, benar-benar
meyakini dalam hati kemudian diaplikasikan dengan perbuatan, itu namanya beriman. Kalau orang beriman tapi gak ada aplikasi perbuatannya, itu namanya percaya doang tuh. Syaitan tuh tahu tuh. Beriman dia, cuma maksiat dia. Disuruh sujud gak mau. Tapi beriman yang kepada Allah, cuma gak mau sujud. Makanya disiksa oleh Allah. Khalidina fiha, kelal dalam neraka. Wa nuqinu wa nashhadu wallahu a'lam bissawab. Udah masuk salat Isya. Barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya, Pak? Ini kalimat-kalimatnya mirip-mirip nih. Na'lamu, na'taqidu, nu'minu, nuqinu wa nashhadu. Ya. Silakan Pak, mau bertanya. Kalau mau ditanyakan, yang sampai pulang mau ragu-ragu lagi. Tadi ngaji apa tadi? Gak tahu saya Ustaz mau ngaji apa juga tadi tuh gak tahu. Nah, dari bawah nih. Jadi kesimpulan kita, pembahasan kita pada malam hari ini bahwa kita yakin bahwa mereka para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mulia. Siapa mereka sahabat? Adalah mereka yang hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah. Walaupun tidak bisa melihat, walaupun ya belum mumayyiz, masih umur 3 bulan tadi ya, itu semua sahabat. Ya, apa tujuannya? Tujuan kita mempercayai mereka para sahabat agar kita nanti tidak ragu dengan dalil-dalil yang sampai kepada kita. Dalil Quran, dalil Sunnah. Karena sahabat ini yang menyampaikan. Ya, sahabat ini yang menyampaikan dalil tersebut kepada kita. Kalau sahabatnya kita ragu, gimana kita bisa percaya sama yang disampaikan oleh sahabat? Ya. Jadi kita harus mantap dulu sih sama sahabat agar Al-Quran dan Sunnah yang sampai kepada kita itu bisa lebih mantap lagi. Ya. Pembahasan sahabat. Adapun selanjutnya pembahasan masuk dalam masuk dalam awal dari pembahasan kitab tauhid. Kitab tauhid. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, ada yang mau nanya? Ya. Ada tulisan dulu ya. Barang siapa yang ini adalah amalan dari Rasul SAW yang dimimpikan oleh penjaga makam Rasulullah. Barang siapa yang tulisan ini sampai kepadanya, maka dia harus menyebarkan kepada 40 orang. Kalau tidak, maka dia akan celaka. Nah, seperti ini nih, itu bisa menyesatkan itu kalau begitu. Ya, bisa menyesatkan. Ya. Karena kita tidak bisa meyakini secara pasti yang itu tadi ya, bahwa sesuatu yang diperoleh dalam mimpi tidak bisa diaplikasikan secara zahir di kehidupan dunia kita ini. Ya. Walaupun Rasulullah yang menyampaikan, saya kata Rasulullah begitu, nggak bisa diaplikasikan, itu urusan Rasulullah. Hanya orang-orang beriman aja. Saya percaya dengan antum, karena antum orang soleh, orang ini. Ya udah, boleh kita percaya. Apakah boleh kita menghukumkan di dunia ini bahwa dia itu seperti ini? Nggak bisa. Ya, karena itu hal yang diperoleh dari mimpi. Apalagi kita maksa orang tadi ngamalin ini dari Rasulullah nih, kamu nggak mau ngamalan Rasulullah, saya peroleh dari Rasulullah nih. Ya nggak bisa kita maksa, karena itu diperoleh dalam mimpi. Yang mengamalkan itu yang bersangkutan saja yang bermimpi, itu khususiat untuk dia. Tapi kalau orang mau mengamalkan, tidak ada larangan untuk mengamalkan selama itu masih dalam lingkaran zikir. Kalau itu zikir, ya boleh-boleh aja, zikir mana aja boleh kita baca. Itu aja. Ada yang mau nanya lagi, Pak? Silahkan. Mau belajar tafsir mimpi.
Tafsir mimpi ada kitab namanya tafsir mimpi, tafsir Ibnu Sirin. Belajar itu tafsir mimpi. Kalau dikejar ular gimana tuh mimpinya tuh? Kata orang dulu berarti udah mau nikah tuh kalau begitu tuh. Mimpi kejar ular ya. Mimpi melihat saudara kita meninggal. Saya melihat kamu dalam mimpi, kamu udah meninggal gitu. Ternyata kamu masih hidup ya gitu. Kata orang dulu itu pertanda orang yang kita mimpi meninggal itu pertandanya bakal panjang umur insyaallah. Katanya sih begitu. Mimpi dengan Rasulullah itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisakah diupayakan? Bisa. Bagaimana caranya? Orang yang bermimpi itu akan memimpikan sesuatu yang setiap harinya dia kerjakan, aktivitas kesehariannya apa. Jadi kalau kita membiasakan bersalawat kepada Nabi, ya bisa jadi kita akan bermimpi dengan Nabi karena itu aktivitas kita. Ada orang punya masalah, jadi kepikiran aja terus dia. Tak kebawa mimpi dia tuh. Pas dalam mimpi begitu dia benar deh. Dalam mimpi. Karena dia di pikiran yang itu. Kalau di pikiran kita ingin bertemu Rasulullah, bisa jadi di waktu yang dekat kita diberikan keutamaan oleh Allah bermimpi bertemu Rasulullah. Banyak-banyakin sholawat aja kata ulama kita teman. Banyak sholawat. Tadi datangin sama Rasulullah.